Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maniar, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan NIM 230102526. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Zulherman. Sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Strategi Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah, Program Khusus Baturan. Selanjutnya ada latar belakang. Di sini ada permasalahan global, permasalahan nasional, dan permasalahan lokal. Nah, untuk permasalahan global ini dikutip oleh UNESCO tahun 2023, hanya 60% anak sekolah dasar yang berhasil mencapai tingkat kemampuan dasar dalam membaca dan berhitungnya saja. Lalu, permasalahan nasionalnya dikutip dari Kemendikbudristek tahun 2023, sekitar 45% sekolah dasar di Indonesia mengalami masalah dalam mencapai standar kualitas pendidikannya. Lalu yang permasalahan lokal di sini, saya menggunakan sekolah dasar Muhammadiyah program khusus Baturan eh, sebagai permasalahan lokal dalam menghadapi tantangan peningkatan jumlah siswa. Lalu yang kedua ada perlu peningkatan kualitas pengajar dan staf pendidikan. Yang ketiga persaingan ketat dengan lembaga pendidikan lain di daerah. Lalu yang terakhir ada kebutuhan strategi manajemen yang inovatif dan teratur. Latar belakang penelitian ini diambil dari keprihatinan terhadap kondisi pendidikan dasar di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, sangat disayangkan, data terbaru dari Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% sekolah dasar di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, kondisi ini tuh semakin memprihatinkan lagi ketika melihat laporan dari UNESCO yang terbit tahun 2023 menyatakan bahwa hanya 60% anak sekolah dasar di negara berkembang ini, termasuk Indonesia, mencapai tingkat kemampuan dasar dalam membaca dan berhitungnya. Lalu, fenomena ini juga terjadi di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan, yang menjadi lokasi penelitian ini. Meskipun terletak di kawasan yang strategis dengan pemukiman padat, sekolah ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari persaingan dengan lembaga pendidikan lain di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, hingga kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas guru dan staf pendidikannya. Yang lebih memprihatinkannya lagi, penelitian-penelitian sebelumnya tentang manajemen sekolah cenderung hanya bersifat umumnya saja dan belum menyentuh strategi yang konkret yang dapat diterapkan di konteks spesifik seperti di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan ini. Nah, oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan menjadi mendesak untuk dilakukan. Selanjutnya, ada fokus dan subfokus penelitian. Di sini fokus penelitiannya itu strategi manajemen kepala sekolah dalam memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah dasar Muhammadiyah program khusus Baturan. Nah, untuk subfokus penelitiannya itu ada 3 subfokus. Yang pertama ada strategi penambahan jumlah siswa sebagai pendekatan untuk meningkatkan daya tarik sekolah kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualifikasi guru sebagai strategi pengembangan profesionalisme tenaga pengajar. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas staf, kualifikasi staf, yaitu dengan kemampuan staf kependidikannya. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang ada apa saja pendekatan yang diambil oleh kepala sekolah dalam menambahkan jumlah siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan. Yang kedua, bagaimana strategi manajemen kepala sekolah dalam memperbaiki kualifikasi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan. Dan yang terakhir ada
Bagaimana strategi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi staf pendidikan di SD Muhammadiyah program khusus Baturan ini? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum itu adalah tujuan keseluruhan, yaitu mengevaluasi pendekatan pengelolaan yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan. Di sini ada tujuan khususnya. Yang pertama, menganalisis strategi penambahan jumlah siswa sebagai ukuran keberhasilan institusi dalam menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, ada meneliti strategi peningkatan kualifikasi guru, yaitu untuk memastikan kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga, ada mengkaji strategi peningkatan kualifikasi staf untuk mendukung layanan administrasi dan operasional sekolah. Selanjutnya, ada manfaat hasil penelitian. Di sini ada manfaat teoritisnya, yaitu kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen pendidikan dan memperkuat konsep teoritis mengenai supervisi dan pengembangan profesi. Nah, untuk manfaat praktisnya, yang pertama ada kepala sekolah dengan mode strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, tenaga pendidik atau guru sebagai pedoman peningkatan kemampuan melalui pelatihan terencana. Yang ketiga, ada lembaga pendidikan, yaitu panduan pengembangan kebijakan pengelolaan sekolah. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat sebagai perbaikan akses dan mutu pendidikan dasar. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini yang pertama, strategi manajemen kepala sekolah. Menurut Sari et al. Tahun 2021, kepemimpinan proaktif dan komunikasi efektif merupakan kunci dalam pengelolaan sekolah. Lalu yang kedua ada penambahan jumlah siswa. Oleh Yudani tahun 2023 menyebutkan bahwa strategi pemasaran berbasis data ini dan kementerian dengan masyarakat dapat meningkatkan daya tarik sekolah. Lalu yang ketiga, peningkatan kualifikasi guru dan staf melalui pelatihan berbasis kurikulum merdeka dan penggunaan teknologi seperti Google Workspace terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi. Nah, di sini landasan kajian teori penelitian ini merujuk pada beberapa konsep kunci. Nah, yang pertama dalam hal strategi manajemen kepala sekolah. Kami merujuk pada Sari et al. Dan kawan-kawannya tahun 2021 yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang proaktif, komunikasi efektif, dan pengembangan profesional. Nah, dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam melakukan inovasi pendidikan. Di sini peneliti menekankan 3 pilar utama yang menjadi kunci keberhasilan manajemen sekolah, yaitu kepemimpinan proaktif, komunikasi efektif, dan pengembangan profesional. Nah, untuk kepemimpinan proaktif di sini itu merujuk pada kemampuan kepala sekolah untuk tidak hanya bersikap relatif terhadap masalah yang muncul, tetapi secara aktif mengidentifikasi peluang dan tantangan, lalu mengambil inisiatif untuk menciptakan solusi inovatif. Misalnya, kepala sekolah yang proaktif itu akan merancang program-program pengembangan sekolah jangka panjang dan mengantisipasi perubahan kebutuhan pendidikan sebelum masalah benar-benar terjadi gitu. Nah, untuk komunikasi efektifnya, di sini kepala sekolah menekankan pentingnya kemampuan dalam membangun dialog yang terbuka dan produktif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk guru, staf, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini tuh mencakup keterampilan menyampaikan visi dengan jelas, mendengarkan masukan, serta menciptakan mekanisme umpan balik yang konstruktif. Nah, sedangkan untuk pengembangan profesionalnya sendiri menekankan peran kepala sekolah sebagai fasilitator, yang mana
harus mendorong peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi guru dan staf melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan pengayaan kompetensi. Nah, dari ketiga aspek ini, mereka ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang saling memperkuat, yaitu dengan kepemimpinan proaktif, memerlukan komunikasi yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan. Nah, sementara pengembangan staf yang berkelanjutan membutuhkan visi dan inisiatif pemimpin yang proaktif. Nah, temuan penelitian dari Sari dan kawan-kawannya ini sangat relevan dengan penelitian saya karena memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis strategi manajemen kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan dalam menghadapi tantangan peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, untuk strategi penambahan jumlah siswa yang diteliti oleh Yudani dan kawan-kawan tahun 2024, nah itu menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis data dan kementerian dengan masyarakat. Nah, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Strategi Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar, ditemukan bahwa strategi penambahan jumlah siswa yang efektif memerlukan pendekatan berbasis data dan kemitraan dengan masyarakat. Nah, pendekatan ini berbasis data mengacu pada proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis informasi konkret seperti demografi wilayah, tren permintaan pendidikan, dan preferensi orang tua. Misalnya kayak kepala sekolah dapat melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensial calon siswanya ini dan menganalisis daya tarik program sekolahnya dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain di sekitarnya. Sementara itu, kementerian dengan masyarakat menekankan pentingnya membangun hubungan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan orang tua siswa. Nah, bentuk kemitraan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi program sekolah, yaitu dengan forum diskusi dengan warga atau program keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Nah, Yudani dan kawan-kawan ini menemukan bahwa kombinasi kedua pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan sekaligus membantu sekolah dalam menyusun strategi penerimaan siswa baru yang lebih tepat sasarannya. Nah, temuan ini sangat relevan dengan konteks penelitian di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan, di mana tantangan utama termasuk persaingan dengan sekolah lain dan kebutuhan untuk meningkatkan daya tarik institusi di mata masyarakat. Lalu, yang ketiga, untuk kualifikasi guru dan staf, di sini saya menggunakan dari peneliti Yudani juga dan Wolio tahun 2022 tentang pentingnya pelatihan berbasis kurikulum merdeka dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Dalam penelitian ini, kami menggabungkan kerangka pemikiran dari Yudani dan Wolio yang menekankan bahwa dua pendekatan utama dalam meningkatkan kualifikasi guru dan staf pendidikan. Yang pertama, kita melakukan pelatihan berbasis kurikulum merdeka menjadi fokus utama, di mana guru ini diberikan pembinaan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan prinsip kurikulum tersebut, seperti pembelajaran berdiferensiasi, penguatan profil Pancasila, serta pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan yang berpusat pada siswa. Lalu yang kedua, ada pemanfaatan teknologi pendidikan yang dipandang sebagai aspek yang krusial. Nah, di mana guru dan staf ini didorong untuk menguasai berbagai platform digital seperti Google Workspace for Education untuk mendukung proses administrasi dan pembelajaran. Wolio dan kawan-kawannya secara khusus menyoroti bahwa integrasi teknologi dalam supervisi akademik dapat meningkatkan motivasi dan kinerja staf pendidikan. Karena kedua pemikiran ini saling melengkapi. Dari pelatihan kurikulum memberikan konten pedagogik yang bermakna, sementara teknologi pendidikan menyediakan alat untuk implementasi yang efektif.
Dalam konteks sekolah dasar Muhammadiyah program khusus Baturan ini, pendekatan ini dianggap tepat untuk menjawab tantangan peningkatan kompetensi guru dan staf di era digital, sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan uh, pendidikan nasional. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan eh, jurnal dari Sari dan kawan-kawan tahun 2021 yang meneliti strategi kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi. Nah, temuan kunci penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah yang berhasil melakukan inovasi pendidikan menerapkan tiga strategi utama. Yang pertama, ada kepemimpinan yang proaktif dan visioner. Artinya, kepala sekolah tidak hanya menunggu masalah muncul, tetapi juga aktif mencari solusi dan peluang pengembangannya. Misalnya seperti merancang program pelatihan guru sebelum terlihat adanya kesenjangan kompetensi. Lalu yang kedua, membangun budaya sekolah yang kolaboratif. Di sini, kepala sekolah menciptakan sistem komunikasi terbuka di mana guru, staf, dan orang tua dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu hasilnya adalah rasa memiliki yang kuat terhadap program sekolah tersebut itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jadi di sini bukan hanya sekedar pelatihan satu kali saja, tetapi pembinaan yang rutin dengan pendekatan mentoring. Salah satu contoh konkretnya adalah program supervisi kelas yang bersifat membina yang bukan menghakimi. Nah, yang menariknya dari penelitian ini adalah penekanannya pada kepemimpinan transformasional yang mana kepala sekolah tidak hanya mengelola, tetapi benar-benar menjadi agen perubahan. Mereka tidak hanya mempertahankan statusnya, tetapi berani melakukan terobosan dengan tetap melibatkan semua pihak. Nah, penelitian ini sangat relevan dengan penelitian saya, karena memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, di sini bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Di sini alur penelitian itu ada 4. Yang pertama, tahapan perencanaan, yaitu mencakup penyusunan proposal dan identifikasi masalah penelitian itu sendiri. Lalu yang kedua, ada tahap pelaksanaan, di mana pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang ketiga, di sini sudah mulai menganalisis data menggunakan model Miles dan Wahab-Nerman. Lalu yang keempat ada penyampaian hasil. Hasil penelitian dalam bentuk laporan. Lalu tempat dan waktunya ini di sini lokasinya berada di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan, Kolomadu, Karanganyar. Lalu waktunya sendiri di sini tidak diketahui berapa jenjang durasi waktunya. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Nah, di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan ini adalah sebuah sekolah dasar yang berlokasikan di area pemukiman yang padat, membuatnya menjadi pilihan utama bagi penduduk di sekitarnya. Nah, sekolah ini memiliki tujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan pendekatan yang didukung oleh tenaga pengajar dan staf yang berkompeten. Salah satunya tantangan yang dihadapinya adalah untuk meningkatkan jumlah siswa serta kualifikasi staf di tengah saingan ketat dengan lembaga pendidikan lain di Colomadu. Lalu ada metode dan prosedur penelitiannya. Di sini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, untuk menjelaskan secara mendetail bagaimana strategi manajemen kepala sekolahnya. Selanjutnya ada peran peneliti di sini. Peneliti memiliki 5 peran, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, di mana peneliti itu harus melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena uh, melakukan metode dengan melakukan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lalu yang kedua ada analisis data dengan pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Lalu yang ketiga ada pengamat lapangan
yaitu mencatat fenomena secara objektif. Yang keempat ada fasilitator wawancara, yaitu dengan memandu narasumbernya. Lalu yang terakhir ada evaluator, yaitu menginterpretasi temuan secara kritis. Lalu di sini ada data dan sumber datanya. Nah, data dalam penelitian ini mencakup pada pendekatan yang digunakan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan jumlah siswa. Nah, kualifikasi tenaga pengajar serta kualifikasi staf kependidikannya. Lalu sumber datanya di sini itu ada dua, primer dan sekunder. Yang primer itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan juga staf. Lalu yang sekundernya dokumen sekolah, laporan, dan materi pelatihan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisis data. Di sini teknik pengumpulannya itu melakukan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, untuk wawancaranya ini dilakukan semi terstruktur dengan kepala sekolah, guru, dan juga staf. Lalu observasinya melakukan partisipatif untuk merekam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi itu berupa brosur, laporan pengawasan, dan juga materi pelatihannya. Nah, di sini analisis data menggunakan model Miles dan Hafnerman. Di sini yang pertama ada pengurangan data, yaitu dengan memilih informasi yang relevan dengan penelitian tersebut. Lalu yang kedua ada penyajian data, yaitu dengan mengorganisir dalam bentuk naratif, tabel, dan juga skema. Yang ketiga ada pengambilan kesimpulan, yaitu dengan menganalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data, yaitu dengan metode triangulasi. Di sini ada tiga metode triangulasi. Yang pertama ada triangulasi sumber, itu dengan membandingkan informasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf kependidikan. Lalu yang kedua ada triangulasi teknik, yaitu mengkombinasikan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang ketiga ada triangulasi waktu, dengan pengumpulan data pada waktu bervariasi untuk memastikan konsisten temuan tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dengan proposal saya yang berjudul Strategi Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Baturan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.